Baik, yang selanjutnya NIPPV atau Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation. Teknik ventilasi non-invasif yang memberikan tekanan puncak inspirasi PIP lebih dari 5 cm H2O di atas tekanan akhir ekspirasi secara periodik atau intermittent agar volume tidalnya tercukupi. Lalu NPVV dianggap non-invasif karena udara ventilator disalurkan melalui mulut atau hidung tanpa intubasi atau tracheostomi. Nah, dapat digunakan pada pasien dengan periodik breathing dan apnu, terus pasca ekstubasi, respirasi distress syndrome atau sindrom gawat napas. Ventilasi tekanan positif memberikan sungkup atau alat penghubung interface untuk menghantarkan udara dari ventilasi tekanan positif melalui hidung atau mulut sehingga udara bisa masuk ke jalan nafas. Prinsip ventilasi tekanan positif ini memberikan udara dengan tekanan positif atau di atas tekanan atmosfer secara intermittent ke dalam jalan nafas, meningkatkan tekanan transpulmoner sehingga terjadi pengembangan paru. Nah, proses ekspirasi terjadi seminimal mungkin karena daya recoil paru dan bantuan otot bantu nafas. Nah, ini untuk setting NIPV-nya. Untuk ventilator variabel, treatment of REDS-nya, support after extubation-nya, bisa dilihat. Ya. Maksimal supportnya itu 1000 gram MAP 14 cm H2O atau lebih dari 1000 gram MAP 16 cm H2O. Nah, keuntungan NIPPV ini sendiri yaitu yang pertama memberikan tambahan tekanan positif, yang kedua memberikan volume tidal yang besar dengan memperkuat tekanan transpulmonal selama inspirasi, yang ketiga menurunkan laju nafas, yang keempat menurunkan usaha bernafas, yang kelima menurunkan PaCO2, yang keenam memperkuat stabilisasi dinding dada atau menurunkan gerakan torak abdominal yang tidak sinkron, yang ketujuh rekrutmen bagian paru yang atelektasis. Kontraindikasi dari NPPV yaitu yang pertama trauma atau luka bakar pada wajah, pembedahan pada wajah, jalan napas atau saluran cerna bagian atas. Yang ketiga sumbatan jalan nafas, hipoksemi yang mengancam jiwa, hemodinamik yang tidak stabil, penyakit penyerta yang berat, gangguan kesadaran kejang, gelisah muntah, sekret jalan napas berlebih, gambaran konsolidasi pada fototorak, pneumotorak yang belum diatasi. Nah, selanjutnya ada BiPAP. Indikasinya itu untuk pasien-pasien yang mengalami gagal napas akut, PPOK eksaserbasi, pH-nya menurun, PaCO2-nya meningkat, edem paru kardiogenik. Nah, ini ada perbedaan antara IPAP dan EPAP. Kalau IPAP itu mengontrol volume tidal yang diberikan, kalau EPAP itu berfungsi seperti PEEP dan mendukung oksigenasi. Contohnya kalau untuk IPAP itu pasiennya mengalami asidosis respiratorik dan butuh volume tidal yang besar untuk menurunkan PaCO2. Nah, kita bisa tingkatkan IPAP-nya. Kalau untuk EPAP, contohnya itu pasien mengalami hipoksia dan butuh oksigenisasi yang lebih tinggi, kita bisa tingkatkan EPAP-nya. Untuk inisiasi dan titrasi, jadi setting awal di level positive airway pressure atau BiPAP, inspiratory positive airway pressure-nya IPAP-nya 8-12 cm H2O. Untuk expiratory positive airway pressure-nya atau EPAP-nya 4-5 cm H2O. Pressure support-nya 5-6 cm H2O. Tingkatkan IPAP 2-5 cm H2O setiap 10 menit atau sesuai indikasi klinis hingga target respon pasien tercapai. IPAP maksimal tidak boleh melebihi dari 20-30 cm H2O. Nah, target volume tidalnya ini 6-8 mm per kilogram berat badan. Untuk optimalisasi non-invasive ventilation, yang pertama ada leak, yang kedua humidifikasi, yang ketiga posisi, yang keempat suction, postural drainase, dan vibrasi, yang kelima dekompresasi digaster. Nah, leak ini adalah kebocoran pada nasal interface atau gagal NIV. Banyak leak yang membuat setiap tarikan nafas menjadi tidak efektif dan kenyamanan pasien berkurang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi leak ini yaitu yang pertama ada ukuran interface yang kurang tepat, fiksasi terlalu longgar, mulut bayinya tidak difiksasi, tidak dilakukan evaluasi berkala atau tidak dilihat adanya kebocoran.
Lalu humidifikasi. Nah, meminimalisasi kekeringan jalan nafas dan inflamasi, meminimalisasi resistensi jalan nafas, memperbaiki bersihan sekret, meningkatkan kenyamanan dan toleransi pasien. Pada saat humidifikasi ini, pertahankan suhu sampai 37 derajat Celcius. Posisinya bisa pronasi versus supinasi. Nah, ini fungsinya bisa meningkatkan oksigenisasi, meningkatkan volume tidal, meningkatkan compliance paru. Posisi pronasi dapat memperbaiki kualitas tidur bayi atau anak dengan prematur dan mengurangi stres pada penggunaan ventilator pada sedasi. Nah, ini ada cara-caranya. Yang pertama ada cara proning, bisa berbaring tertengkurap, ganti berbaring ke sisi kanan, ke sisi kiri, ganti posisi duduk, sudutnya 60-90 derajat, lalu kembali lagi ke posisi tengkurap. Ini masing-masing dilakukan 30 menit sampai 2 jam.